Ada satu penelitian yang mengatakan jumlah langkah dihitung nih. Kalau di atas 60 tahun itu 6.000 sampai 8.000 langkah itu paling baiknya gitu. Tapi kalau di bawah 60 tahun 8.000 sampai 10.000 langkah per hari itu yang baiknya. Manfaat dari jalan kaki ini sebenarnya apa sih, Dok? Manfaatnya ngirit. Cepet ya jawabannya ya. Kalau misalnya punya penyakit nyeri sendi ataupun juga masalah di dengkul, ini gimana, Dok? Apakah boleh jalan kaki sebanyak tadi yang di angka yang disampaikan Doksan? Agak susah menjawab ini karena tergantung gangguan sendinya apa. Oke. Pada umumnya orang dengan gangguan sendi lutut ini boleh melakukan olahraga jalan kaki. Hanya mungkin jumlahnya nggak sampai 10.000. Berapa banyaknya jalan kaki yang boleh dicapai? Biasanya konsultasikan dulu ke dokternya. Karena gangguan sendi kan beda-beda nih. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, tergantung dia sampai di tahap yang mana. Nah, olahraga yang nggak boleh itu sebenarnya yang high impact. High impact tuh yang benturannya banyak, lari gitu ya, lompat-lompat gitu. Itu high impact, itu sebaiknya dihindari kalau orang punya gangguan di sendi lutut. Nah, kalau misalnya jalan itu low impact, berenang low impact, iya. Jalan di kolam renang lebih baik lagi. Iya. Jalan ngelawan di dalam air gitu. Sebetulnya yang paling baik adalah berenang, tapi kan tidak semua orang bisa berenang. Seperti saya. Ngeles dong. Ngeles. Udah, lanjut dulu yuk. Kalau nggak ntar banjir nggak bisa berenang, repot loh. Ya harapannya kan jangan banjir, Dok. Mari kita berharap. Ya jadi kalau seandainya nggak bisa berenang, ya coba jalan di air. Jadi dimasuk ke dalam kolam renang, jalan aja mundar mandir gitu. Terus berdiri, kakinya dikesampingkan, dikedepankan gitu. Sehingga nyeri itu lebih terasa tidak mengganggu ketika olahraga dilakukan di dalam air. Oh, karena massa tubuh tadi ya. Betul. Anak IPS yang hebat ilmu IPA. Kemudian jangan lupa kalau jalan kaki nih untuk orang yang mengalami nyeri sendi di lutut ya, mengalami gangguan pada lutut, sebaiknya mencoba olahraga jalan yang tidak ke depan. Bentar, gimana sih, Dok? Orang kan biasa kalau jalan ke depan ya. Bener. Kita jalannya ke belakang. Supaya otot-otot yang dilatih ketika proses berjalan adalah otot-otot di bagian belakang, sehingga menyebabkan nyeri sendinya berkurang, menyebabkan penyakit sendinya lebih cepat sembuh gitu. Jadi jalan ke belakang atau jalan ke samping. Ini beneran loh sahabat Sonora. Jalan ke samping atau jalan ke belakang. Jadi bukan jalan ke depan. Ya boleh kalau mau jalan ke depan. Cuman untuk biasa mengaktifasikan. Iya, karena kalau kita jalan ke belakang, yang diaktifkan itu otot punggung belakang, bawah, otot bokong, otot paha belakang, betis itu menjadi lebih dominan. Jadi nyerinya nanti berkurang. Boleh dicoba sahabat Sonora. Boleh dicoba notit ya. Doksan, ini kan kalau kita lihat sekarang di Indonesia, di Jakarta, ini kan polusinya lagi mantap banget. Cuacanya juga kayak mataharinya tuh ada 3. Kalau ulangan dapat 10 gitu ya. Bener, mantap. Mantap gitu ya. Matahari tuh kayak lagi ada di atas, lagi jadi kayak bandu-bandunya kita gitu kan. Tapi ternyata itu yang bikin kita malas untuk jalan. Lebih pilih udah deh naik mobil, udah deh naik motor, apa segala macam. Tapi di satu sisi sebenarnya kita harus jalan kaki untuk berolahraga, karena nih jalan kaki sebenarnya olahraga paling simpel, paling mudah. Solusinya gimana, Dok? Siapa yang bilang harus? Iya di kan balik lagi, dibalik lagi. Kalau nggak bisa jalan kaki, lakukan olahraga yang lain yang disukai. Nggak harus jalan kaki. Karena kalau kita mau jalan kaki, polusinya lagi tinggi, ya kakinya sehat, ototnya sehat, paru-parunya rusak, gitu kan. Jadi jangan mengorbankan aspek kesehatan yang lain untuk mendapatkan sebuah sehat jalan kaki ini tadi. Sehat jalan kaki ini. Jadi kalau polusinya lagi jelek, udaranya lagi panas banget, ya jangan keluar rumah. Jalan kakinya di dalam rumah atau naik mobil dulu ke tempat baru yang sepi baru gitu. Jalan kaki. Baru jalan kaki. Enggak, mungkin lakukan olahraga di rumah boleh. Jalan kaki di rumah. Kalau malas muter-muter rumah, mungkin rumahnya tipe studio, ya udah treadmill.
treadmill kan sebenarnya jalan Bener, kaki. bener. Jangan lari kalau untuk sahabat Sonora yang punya keluhan sendi lutut atau misalnya punya berat badan yang berlebih atau obesitas, itu tidak disarankan berlari, berjalan lebih baik. Tapi mungkin jalannya lebih cepat aja ya. Kalau mau berat badannya turunnya lebih ya kayak gitulah. Kan gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita lihat lagi di taman-taman lagi pagi-pagi tuh biasa begitu ibu-ibu jalannya. Iya, boleh. Boleh ya. Terakhir Dok San, tips jalan kaki ala Dokter Santi, monggo. Jalan kaki tidak perlu dipaksakan mencapai 10.000 langkah. Menjadi sebuah patokan ideal boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tidak terbiasa untuk jalan kaki sebanyak itu, tingkatkan jumlah langkah kaki sedikit demi sedikit. Yang penting dilakukan. Jangan cuman bermimpi 10.000 langkah tetapi melangkahnya juga dalam mimpi gitu. Jadi lakukan, tingkatkan sedikit-sedikit, gak usah banyak-banyak. Misalnya satu hari naikin aja 250 langkah. Terus kalau misalnya tidak punya alat untuk menghitung langkah, boleh menggunakan apps. Kalau misalnya tidak punya, malas mendownload aplikasi, boleh hitung manual. Kalau malas hitung manual, dikira-kira aja. Jadi tipsnya nih, kalau misalnya kita jalan dari sini ke depan gang situ, hitung aja manual. Nanti kita perkirakan kalau jaraknya 2 kalinya ini berarti tinggal dikali 2. Kurang lebih aja sahabat Sonora, nggak perlu akurat banget. Ini bukan matematika murni kok. Pokoknya jalan kaki ya. Iya, lakukan aja. Dan kalau memang tidak suka jalan kaki, pilihlah olahraga apapun yang menyenangkan, yang sesuai dengan berbagai kondisi, baik waktu, kemampuan, kantong, jadwal. Itu sesuaikan dengan masing-masing pribadi gitu ya. Pilih sendiri, dan yang paling penting adalah dilakukan secara rutin. Dilakukan secara rutin, itu yang paling penting sahabat Sonora ya. Itu sekaligus tipsnya tadi terakhir juga untuk mengakhiri topik jalan kaki kita untuk kamu sehat kali ini. Dokter Santi, terima kasih sudah jalan. Saya closing dulu. Oh iya. Closing dulu, dikit lagi nih, sabar sebentar. Nanti kita jalan ya, volley ya. Antar saya ke Palmerah ya Dok Sana. Oke, siap. Karena saya mau diantar sama Dokter Santi, kita mau jalan kaki ke Palmerah sahabat Sonora. Ini saya akhiri juga. Pokoknya untuk Anda yang merasa tayangan ini menarik, informatif, dan juga penuh akan informasi-informasi seputar kesehatan, boleh Anda share, boleh Anda like, boleh Anda ikutan tulis kolom komentar apakah Anda tipikal orang yang rutin berjalan kaki. Kalau Anda ngitungin biasa jalan kaki Anda tuh berapa ribu langkah gitu ya. Ngitungnya dengan cara apa? Boleh juga semua di komen aja. Yuk, Komen mau saya biar menang volley-nya juga boleh, komen aja di situ ya. Ini udah nggak ikut, bagaimana bisa menang? Kita Palmerah dulu aja deh terakhir. Slogan. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di Kamu Sehat topik lainnya. Bye. Dah. Jalan kaki. Yuk.